slide yang kedua. Slide yang kedua, karena kita template-nya dari ini ya, dari bawaan ini, bisa nggak diganti? Bisa saja. Atau misalkan nggak mau diganti, kita mau menambahkan di sini boleh. Tapi sesuaikan dengan tema ya. Kalau temanya tentang magnet kan nggak mungkinnya ada gambar ini ya. Nah, kita hapus saja. Nah, oke, kalau sudah kita hapus, kita ambil lagi gambarnya. Dari mana? Dari ini lagi. Seperti itu. Kemudian kita ini lagi nih, kita cari gambarnya. Kita cari tentang anak belajar misalkan. Oke, nah ini kita kalau bisa di buku digital itu gambarnya nggak usah yang formil-formil ya Bapak Ibu ya, yang lucu-lucu aja, yang kocak-kocak aja ya, karena nanti mereka itu akan senyum-senyum gitu ya. Biasanya saya menampilkan gambar mereka yang lagi bengong, lagi belajar bengong, saya foto, kemudian saya crop gitu. Jadi begitu mereka baca buku digital saya itu suka senyum-senyum sendiri gitu. Lucu dia, padahal dia melihat gambar dia sendiri kok ada di buku gitu. Seneng banget gitu. Nah, itu kan satu terobosan ya, membangkitkan literasi anak ya, dengan mencuri perhatian mereka lewat gambar dibukukan ke buku gitu. Nah, terus oke, kita mulai dari sini, kita coba tentang materi magnet. Nah, kita coba di sini kita mencari materi magnet. Kalau misalkan Bapak Ibu maunya gampang, misalkan gitu ya, ya udah kita kopas aja. Kita kopas, kemudian bisa kita parafrasekan sendiri ya. Jadi jangan terlalu banget. Kita lihat dulu kadar kesulitan materi ya, namanya di SD kan nggak usah yang detail banget gitu. Ya cukup ini aja yang ringan-ringan saja lah. Gitu. Misalkan pengertian magnet kita ambil boleh. Kita kopas. Nah, bahasa Yunani. Nah, misalkan kita kopas di sini, ya kemudian kita back lagi ke sini. Kita ambil ini, kemudian kita klik teks, kemudian kita subtitle aja, kemudian kita kopas di sini langsung. Oh, materi bisa kan? Nah, kemudian kita klik dan, nah, ini panjang banget nih ya. Bagaimana dong? Nah, jangan lupa untuk menuliskan ini kita klik. Nah, ini biar lebih tebal. Oke, kita bold dulu. Biar tulisannya itu nanti terlihatnya terang, jelas. Jadi anak yang kesulitan membaca bisa gampang ya. Kemudian kita klik I. Nah, kita mainkan di sini, Bu. Kalau ke kecilan tadi kita mainkan di sini. Nah, itu kan gede banget ya. Nah, oke, kita mainkan di sini. Atau kita klik ini aja, bisa. Terus kita bisa, nah, jadi tulisannya agak agak apa? Nah, seperti itu. Ya, kemudian tadi kan saya sudah menjelaskan mau rata tengah, silakan. Tuh, mau rata ini tuh ya, seperti itu. Jadi silakan aja Bapak Ibu untuk mengkonversi ya tulisan-tulisan yang kira-kira bagus, kemudian materinya juga gampang. Nah, saya kalau boleh saya sarankan, materinya jangan terlalu banyak dalam satu slide. Jadi anak itu bacanya nggak pusing, kemudian mereka itu jadinya ingat apa yang dibaca setiap slide. Tuh ya, ada gambar, ada materi, ada gambar, ada materi. Bagaimana nih kalau tingkat SMP, SMA, SMK gitu? Nggak apa-apa, justru kan saya kemarin meneliti kalau apa bacaan di dalam slide itu banyak, biasanya anak udah ini aja tinggal men-skip doang gitu, nggak baca sampai tuntas. Tapi kalau ada materi, kemudian ada gambar, apalagi ada gambar dia gitu ya, ada gambar anak-anak di situ, ada gambar mereka salah satunya gitu. Itu mereka akan mengamati gambarnya, baru melirik tulisannya gitu. Atau sebaliknya, dia sambil baca, dia senyum-senyum sendiri. Itu yang saya amati ya pada saat saya melakukan penelitian itu. Ya, kemudian di sini kan masih kurang kurang hidup ya. Kita bisa melakukan apa lagi nih di sini? Kita klik, nah, kita klik image. Jadi kita bermainnya di sini adalah bermain gambar, warna gitu, dan bermain tulisannya. Kalau misalkan blank, cukup Bapak Ibu abstrak aja di apa di backgroundnya ya. Biasanya kalau abstrak itu kan mereka itu lebih lebih nggak banyak gambar tapi lucu gitu. Kan di belakang ya tadi tampilkan ini, kemudian back.
Kemudian kita klik cut. Nah, ya nih, ini nggak terlihat gambarnya. Usahakan materinya harus terlihat, jangan nggak terlihat. Kalau nggak terlihat, kasihan anaknya. Nah, kita bisa masukkan di sini. Ini kita kasih ini. Oke, ini ke sini. Nah, ini kita mainkan di bawah. Kita ini ke sini. Nah, seperti itu. Ini. Jadi kesannya di antara HP, buku gitu ya. Jadi ada ininya gitu, ada maknanya gitu ya. Jangan nempelin tapi ini maknanya apa gitu. Jadi mereka juga berpikir gitu. Nah, kalau untuk yang pelajaran bahasa Indonesia apalagi, jadi kita lebih gampang untuk membuat evaluasi gitu, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Coba kamu buka buku digital yang kemarin mata pelajaran ini, apa maknanya gambar itu, mengapa gambar itu ada di tengah-tengah gitu. Kira-kira gambar itu anak sedang membaca buku apa? Nah, itu kan pemantik mereka untuk membaca lebih lanjut gitu. Kalau saya sih lebih seringnya ke situ kalau dalam belajar, makanya agak-agak pelajaran saya itu lebih banyak tidak mengenal apa materinya itu tidak melulu untuk mendapatkan nilai gitu ya. Yang saya cari itu mereka itu karakter yang saya ambil. Karakter pada saat bagaimana dia membaca, bukan sekedar membaca, tapi mereka paham apa yang mereka baca. Kalau mau nilai kan kita sebagai guru udah pastilah, saya yakin gitu. Terlalu baik ya, makhluk yang sangat baik di muka bumi itu hanya guru. Ya, saya yakin itu. Kenapa? Karena pada saat kita akan menulis di rapot, sejahat-jahatnya anak sama kita, tidak mungkin kita memberikan nilai 50 ya. Jadi saya katakan sebaik-baik makhluk di muka bumi itu hanya guru. Ya, karena guru tidak akan memberikan nilai yang jelek gitu. Makanya jangan memberikan nilai hanya sekedar pengetahuan saja. Jadi kita ambil nilai-nilai karakter, nilai-nilai keterampilan yang bisa diambil dari mana? Dari segala macam permainan, dari segala macam media pembelajaran gitu ya Bapak Ibu ya. Sekedar saran aja. Oke, lanjut ke sebelah sini ya, sebelah I. Nah, kita mainnya maunya di mana? Oke, atau kita mau di sini. Nah, ya. Jadi ada frame ya. Kalau kita katakan itu ada frame di sini. Nah, pengertian magnet. Ini sepertinya kegedean tulisannya kita nggak usah khawatir nanti jadinya gede nggak ya Bun ya, tulisannya bisa terbaca kok ya, asal ininya di bold ya, ditebalkan gitu. Oke. Kemudian apalagi nih? Nah, kan ada tipikal anak itu saya nemuin dia malas baca. Dia tinggal dengerin aja gitu. Maunya dengerin gitu. Boleh nggak? Boleh aja, bisa aja. Makanya tadi kita rekam gitu ya. Kita rekam. Caranya tadi ya, kita rekam di sini, klik ini, kemudian record. Nah, kemudian kita start. Kemudian ini udah belum? Oke. Pengertian magnet. Pada mulanya di suatu daerah pertambangan logam ditemukan logam yang ternyata mampu menarik logam lain, meskipun tak semua logam bisa tertarik. Kemudian logam-logam yang ditemukan ternyata ada yang menarik kuat, ada yang menarik lemah, dan ada juga yang tak dapat menarik logam. Misalkan seperti itu ya, kita stop. Nah, kita coba kita ini. Ya, pengertian magnet. Pada mulanya di suatu daerah pertambangan logam ditemukan logam yang ternyata mampu menarik logam lain, meskipun tak semua logam bisa tertarik. Oke, kalau misalkan kita udah oke, jadi tipikal anak-anak itu kan ada yang tipikal belajarnya auditori, dia bisa bisa paham, bisa menghafal ya dari ini, dari mendengar ya. Maka kita tampilkan juga auditorinya, apa rekamannya. Tapi ada juga yang tipikalnya maunya langsung baca gitu ya, bisa apa melihat gitu. Tampilan kita itu kan visual ya. Ada juga yang mau bisa menghafal, bisa apa paham dengan bacaan, ada yang lewat video, lewat visual, lewat audio. Nah, itu namanya kinestetik ya, percampuran seperti itu. Makanya Bapak Ibu harus bisa melihat nih kondisi kelas kita. Ini kira-kira banyakan mana nih? Ketahuannya dari sini aja Bu. Kalau anak itu bisa auditori, apa visual, apa kinestetik, itu bisa kalau setiap hari kayak saya nih guru kelas itu kan tiap hari ya dari jam setengah 7 sampai jam 12 itu
bisa melihat, bisa bisa ngamatin banget. Oh, modelnya kalau saya ngomong gitu, kadang anak suka nulis-nulis apa gitu, nggak jelas gitu ya, gambar gitu. Begitu saya tanya, dia bisa jawab, ah udah, ini mah auditori. Jadi begitu saya bikin buku digital, saya juga nampilkan suara rekaman saya gitu. Tapi ada juga yang perhatiin terus. Begitu saya tanya bisa. Oh dia bisanya nanya, kalau belajar itu maunya ngeliat langsung seperti itu. Macam-macam sih apa karakteristik dari peserta didik kita ya, yang mau nggak mau kita harus harus ngamatin gitu. Jadi jangan sampai kita membuat buku gitu, tapi kita bikin nggak pakai suara. Ternyata kan anak ada yang males baca. Nah, cara mensiasatinya seperti ini, buat rekaman gitu dari materi itu, Bu. Tuh ya. Oke, ini sekedar saran saja. Oke, selanjutnya kita misalkan sudah, misalkan materi sudah nih ya, materi sudah kita tampilkan. Berapa slide sih bagusnya untuk tingkat SD, SMP, SMK gitu. Kalau saya boleh sarankan, kemarin saat melakukan penelitian untuk tingkat SD, jangan lebih dari 10 gitu ya. Karena apa? Pertama, mereka itu begitu melihat ada gambarnya bagus, mereka bacanya sekali per lembar per lembar. Begitu udah lembar ke 7 ya, pokoknya lembar ke 5, mereka udah bisa paham. Wah, ini ntar materinya tentang ini, isinya tentang ini gitu. Udah nalar gitu. Jadi kalau kita materi terus ya, itu bosen. Makanya kalau misalkan kita mau ngasih materi di buku digital ini, jangan lebih dari 10. Boleh lebih dari 10, tapi harus kita converse. Dengan apa? Dengan evaluasi. Jadi jangan materi to. Kalau materi to, itu bosen anak. Apalagi tidak ada video di situ. Nah, jadi agak-agak ini membosankan gitu. Siasatinya adalah kita punya satu video gitu, video tentang pembelajaran kita. Misalkan, nah kita masukkan di linknya nih ya, kita di slide berikutnya. Slide berikutnya judul buku. Kedua, bisa juga kita masukkan daftar pustaka atau kata pengantar. Silakan aja ya. Kemudian di slide berikutnya mulai materi. Ya, jangan lupa tujuannya pembelajaran kita itu harus kita sisipkan di sini. Ya, oke, ini kita hapus dulu. Tujuan kita harus menuliskan. Jadi anak itu membaca, dia bisa paham. Oh, tujuan kita belajar buku ini adalah gitu. Tujuan pembelajaran. Bisa nggak memasukkan capaian pembelajaran? Bisa aja, boleh aja. Ya, tujuan pembelajaran. Kita tulis peserta didik mampu menganalisis benda yang tergolong magnet. Tapi kalau udah SD kelas 5, kelas 6, jangan mengenal, memahami, apalagi SMP, SMA ya, itu sudah mengenal, membuat, mencipta, menganalisis, mendiskusikan, menceritakan, nah gitu tujuan pembelajarannya ya. Ini contohnya ini dulu, kita klik dan sini, nah ini diinin aja. Oke, tujuan pembelajaran kita gambar lagi. Ini oke, oke. Nah, nah, oke, berarti ini ke foto. Oke, ya. Tulisannya kebesaran kita back, kita kecilin. Nah, oke, ininya kayaknya kebesaran. Ininya kita mundurin atau belakangnya. Misalkan ini, kemudian terus kita mau menampilkan dulu, tanda tambah dulu. Kita back.